Halo sobat, apa kabar semua? Selamat datang di channel Sun Antik yang membahas tentang barang-barang lawas dan tempat-tempat sejarah. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan diberikan kesuksesan serta rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini saya berada di area Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW di Ngoro yang terletak di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Kristen di wilayah tersebut. Komunitas Kristen di Ngoro bermula pada tahun 1843 menjadikan salah satu komunitas Kristen tertua di Jombang. Pada tahun 1835, seorang tentara Belanda bernama Konrad Laurens Kolen mendapat izin dari pemerintah Belanda untuk membuka lahan di kawasan Ngoro. Selama tinggal di sana, Kolen menjalin hubungan dengan penduduk setempat dan mulai mengajarkan ajaran Kristen. Pada tahun 1843, sekelompok orang dari Wiyung, Surabaya yang telah berguru kepada Kolen melakukan perjalanan sejumlah 25 jam ke Ngoro untuk mendalami ajaran Kristen. Mereka kemudian dibaptis di Surabaya pada 12 Desember 1843 yang menjadi tonggak awal komunitas Kristen di Ngoro. Sebagai peringatan dibangunlah tugu baptis di halaman gereja sebagai simbol baptisan pertama di Jawa Timur. Meskipun komunitas Kristen sudah ada sejak 1843, gereja fisik baru dibangun pada tahun 1902 seiring waktu jumlah jemaat berkembang pesat. Pada tahun 1932, jumlah jemaat tercatat sekitar 898 orang dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sekitar 1.500 orang. Pada tahun 1931, beberapa pesamuan atau jemaat Kristen di Jawa Timur bergabung membentuk Persekutuan Gereja Jawi yang kemudian dikenal sebagai GKJW. Nama Jawi Wetan menunjukkan bahwa wilayah geografis bukan suku bangsa, menunjukkan bahwa gereja ini terbuka bagi siapa saja yang ingin menjadi jemaatnya. GKJW Ngoro dikenal dengan tradisi unduh-unduh, sebuah perayaan panen sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil bumi. Meskipun perayaan ini sempat disederhanakan selama pandemi COVID-19, tradisi ini tetap dijaga sebagai bagian dari identitas gereja. Gereja ini juga aktif dalam bidang sosial, termasuk pendidikan dan kesehatan, serta berperan dalam mempromosikan nilai-nilai pluralisme dan toleransi antar umat beragama di masyarakat sekitar. Dengan sejarah yang kaya dan peran aktif dalam masyarakat, GKJW Ngoro tetap menjadi simbol penting dalam perkembangan agama Kristen di Jawa Timur. Hubungan sejarah GKJW Ngoro Jombang dengan masyarakat setempat sangat erat dan mencerminkan proses panjang interaksi antara umat Kristen dengan budaya dan kehidupan sosial lokal di Jawa Timur. Pendiri komunitas Kristen di Ngoro, Konrad Laurens Kolen, menggunakan pendekatan budaya dan bahasa lokal untuk menyampaikan ajaran Kristen. Ia tidak memaksakan agama, melainkan menjalin hubungan baik dengan masyarakat melalui penerjemahan ajaran Kristen ke dalam bahasa Jawa dan keterlibatan dalam kehidupan desa. Hal ini menciptakan kesan positif dan keterbukaan masyarakat terhadap komunitas Kristen. Karena pendekatan non-konfrontatif dan penggunaan bahasa serta budaya lokal, masyarakat Ngoro menerima kehadiran komunitas Kristen dengan cukup terbuka. Hubungan yang harmonis ini memungkinkan gereja tumbuh tanpa banyak konflik dengan masyarakat non-Kristen di sekitarnya. GKJW Ngoro aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi warga. Ini memperkuat hubungan dengan masyarakat lintas agama karena gereja tidak hanya fokus pada kegiatan keagamaan,
tetapi juga pembangunan sosial. Perayaan Unduh-Unduh di GKJW Ngoro merupakan contoh akulturasi budaya Jawa dengan ajaran Kristen. Tradisi ini merupakan bentuk syukur atas hasil panen, menjadi momen kebersamaan antara jemaat gereja dan warga sekitar tanpa memandang agama. Tradisi ini memperkuat kohesi sosial dan menjadikan gereja sebagai bagian dari kehidupan budaya lokal. GKJW Ngoro dikenal sebagai gereja yang aktif membangun relasi antar umat beragama di Jombang, yang merupakan wilayah dengan mayoritas Muslim, melalui pendekatan inklusif dan partisipasi dalam kegiatan lintas agama. GKJW berkontribusi pada harmoni sosial di daerah tersebut. Secara keseluruhan, GKJW Ngoro bukan hanya pusat keagamaan, tapi juga institusi sosial budaya yang berakar kuat di tengah masyarakat Ngoro. Tradisi unduh-unduh di GKJW Ngoro Jombang merupakan perayaan syukur atas hasil panen yang telah diperoleh. Kata unduh berasal dari bahasa Jawa yang berarti memetik atau memanen. Perayaan ini telah menjadi tradisi turun-temurun di GKJW Ngoro dan dilaksanakan setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen selama setahun. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi, perayaan unduh-unduh mengalami beberapa perubahan pada tahun 2021. Misalnya perayaan dilakukan secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan ketat akibat pandemi COVID-19. Meskipun demikian, esensi dari perayaan ini tetap terjaga, yaitu sebagai ungkapan syukur dan penghormatan terhadap hasil bumi yang telah diberikan Tuhan. Selain itu, dalam sejarahnya, tradisi unduh-unduh juga mencerminkan akulturasi antara ajaran Kristen dan budaya Jawa. Pada masa awal penyebaran agama Kristen di Ngoro, pendiri komunitas Kristen, Conrad Lawrence Cullen, yang menggunakan pendekatan budaya lokal untuk menyampaikan ajaran Kristen termasuk dalam hal pertanian dan perayaan hasil panen. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi unduh-unduh bukan hanya sebagai bentuk syukur, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara agama dan budaya lokal. Dengan demikian, tradisi unduh-unduh di GKJW Ngoro tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga menjadi simbol dari harmoni antara ajaran agama dan budaya lokal yang terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Hubungan sejarah GKJW Ngoro Jombang dengan generasi muda sangat penting dan memiliki dampak yang mendalam, terutama dalam hal identitas, pewarisan nilai, dan keterlibatan sosial religius. Generasi muda di GKJW Ngoro diajarkan untuk memahami akar sejarah gereja mereka sejak kecil, termasuk kisah tentang baptisan pertama di Jawa Timur 1843. Peran tokoh seperti Conrad Lawrence Cullen yang berjuang komunitas awal ini membangun rasa memiliki terhadap sejarah gereja sebagai bagian dari identitas mereka, bukan hanya sebagai jemaat, tapi juga sebagai pewaris sejarah Kristen lokal yang unik di tanah Jawa. Tradisi seperti unduh-unduh dijadikan sarana edukatif dan partisipatif bagi generasi muda. Mereka terlibat dalam kegiatan seni budaya, musik tradisional, arak-arakan hasil panen, lomba-lomba dan drama bertema sejarah gereja, kegiatan sosial menjelang perayaan. Hal ini membantu menumbuhkan rasa hormat terhadap budaya lokal sambil tetap teguh dalam iman Kristen mereka. Pendidikan dan penguatan spiritualitas. Gereja aktif membina generasi muda melalui komisi pemuda, sekolah minggu, dan retreat yang seringkali menyisipkan materi sejarah gereja dan ajaran nilai-nilai Kristen yang kontekstual dan kehidupan masa kini. Gereja mendorong generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, donor darah, serta program lingkungan dan kesehatan. Hal ini merefleksikan semangat pelayanan yang diwariskan dari generasi awal jemaat GKJW Ngoro. Meskipun ada tantangan berupa minimnya minimal sejarah di kalangan anak muda, GKJW Ngoro mulai mengadaptasi pendekatan digital dokumentasi sejarah gereja dalam bentuk video,
podcast, dan media sosial untuk menjangkau generasi muda secara relevan. Generasi muda GKJW Ngoro menjadi mata rantai penting dalam meneruskan nilai-nilai kekristenan yang berakar dari sejarah panjang gereja tersebut. Gereja berusaha merawat keterikatan ini dengan pendekatan yang kontekstual, edukatif, dan partisipatif. Hubungan antara sejarah GKJW Ngoro Jombang dengan sejarah bangsa Indonesia cukup erat karena gereja ini tumbuh dan berkembang dalam konteks sosial politik yang lebih luas, termasuk masa kolonialisme, kebangkitan nasional, hingga kemerdekaan Indonesia. GKJW Ngoro muncul pada pertengahan abad ke-19 sekitar tahun 1843 saat Jawa masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Keberadaan gereja ini menunjukkan bagaimana agama Kristen berkembang di tengah sistem kolonial, namun dengan pendekatan yang inklusif dan kultural. Conrad Loren Colin, tokoh penting dalam sejarah GKJW Ngoro, adalah keturunan Belanda Jawa yang menolak penggunaan kekuatan kolonial untuk memaksakan agama Kristen. Ia justru memilih pendekatan inkulturasi yang sejalan dengan semangat perlawanan kultural terhadap dominasi kolonialisme Barat. GKJW Ngoro adalah salah satu gereja pertama di Indonesia yang dikelola oleh orang pribumi dan berakar dalam budaya lokal. Ini penting dalam konteks sejarah bangsa karena menandai bangkitnya kesadaran religius dan budaya lokal, memberi contoh lembaga non-politik atau gereja yang dikelola secara mandiri oleh rakyat Jawa, bagian dari semangat kemandirian dan nasionalisme awal. GKJW Ngoro berperan dalam mencerdaskan masyarakat melalui sekolah-sekolah Kristen yang dibuka di daerah Jombang. Pengajaran nilai-nilai kerja keras, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini mendukung tumbuhnya generasi yang terlibat dalam pembangunan bangsa termasuk pada masa perjuangan kemerdekaan. Sejarah GKJW Ngoro mencerminkan nilai toleransi antar agama dan integrasi sosial yang sejalan dengan dasar negara Indonesia Pancasila. Keharmonisan jemaat GKJW dengan masyarakat Muslim di sekitar mereka menjadi contoh nyata dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, semua nilai fundamental dalam sejarah bangsa Indonesia. Setelah 1945, GKJW Ngoro terus menjadi bagian dari pembangunan masyarakat lokal. Gereja ini aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan budaya, menjadikannya bagian dari sejarah sosial bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, khususnya di Jawa Timur. GKJW Ngoro bukan hanya bagian dari sejarah gereja, tetapi juga bagian dari sejarah bangsa, mencerminkan perjuangan kultural melawan dominasi kolonial, kemandirian lembaga pribumi, dan nilai-nilai toleransi yang menjadi fondasi Indonesia modern. Pengaruh budaya Jawa dalam Kristen di Indonesia, khususnya dalam konteks Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW yang penyebarannya agama Kristen di Jawa Timur unik, yang mencerminkan akulturasi budaya antara ajaran Kristen yang datang dari Eropa dengan tradisi, adat, dan budaya lokal Jawa. Bahasa Jawa sebagai media pengajaran, salah satu pengaruh budaya Jawa yang paling signifikan dalam perkembangan Kristen di Jawa adalah penggunaan bahasa Jawa dalam penyampaian ajaran agama. Pendeta dan misionaris seperti Conrad Loren Colin yang berkarya di Ngoro memilih untuk menerjemahkan Alkitab dan teks-teks liturgi ke dalam bahasa Jawa agar pesan Kristen dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal. Hal ini tidak hanya membuat ajaran Kristen lebih dapat dipahami, tetapi juga menunjukkan penghormatan terhadap budaya lokal. Penggunaan bahasa Jawa dalam liturgi gereja, doa, dan nyanyian rohani menciptakan pengalaman spiritual yang lebih dekat dengan budaya masyarakat Jawa, serta memungkinkan penerimaan acara Kristen tanpa harus mengorbankan identitas budaya mereka. Upacara dan ritual yang berakar pada tradisi Jawa
Dalam praktek keagamaan sehari-hari, Gereja Kristen di Jawa terutama GKJW mengadaptasi elemen-elemen budaya Jawa dalam upacara gereja dan perayaan rohani. Doa bersama yang diadakan dengan penggunaan cara-cara Jawa yang mengutamakan kebersamaan dan kekeluargaan. Penggunaan gamelan atau musik tradisional Jawa dalam acara-acara gereja memberikan nuansa budaya lokal yang kental. Selain itu, beberapa adat istiadat Jawa seperti gotong royong dan selamatan diadaptasi dalam konteks kegiatan gereja, misalnya dalam acara perayaan ulang tahun gereja atau pernikahan. Semangat gotong royong dan saling membantu sangat terlihat dalam pelaksanaan acara yang menunjukkan pengaruh nilai-nilai Jawa dalam kehidupan gereja. Itu informasi tentang Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW di Ngoro. Semoga informasi tersebut menambah wawasan dan edukasi sobat semua dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Selamat beraktivitas, semoga sobat semua sehat dan sukses selalu.